Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak. Kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Walaupun jarak kita jauh, tapi hati kita terasa dekat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga orang tua kalian juga sehat, keluarga kalian sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni rusydan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, karena sehat itu adalah untuk kalian juga. Kalau kalian hidup bersih dan sehat, badan terasa nyaman, enak, segar, dan sebagainya. Orang sehat itu bisa berpergian, bisa melakukan banyak hal, bisa belajar, bisa makan, bisa bermain, dan sebagainya. Tapi kalau sudah sakit, tidur, makan tidak enak, semuanya merasa tidak enak. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja di pembelajarannya. Kita akan masuk di pembelajaran ketiga. Masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Bacalah teks di bawah ini. Kalian silahkan baca. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada gambar, kalian perhatikan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antara pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain
memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilaksanakan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan atau reboisasi, penanaman hutan yang gundul, pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut, merusak. Tidak boleh ya. Baik. Pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membuat dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh, perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, saya sebagai pelajar rajin belajar, walaupun dalam masa pandemik ini tetap rajin belajar di rumah dilaksanakan ya, membaca agar mendapat prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Nah, jadi intinya kalau semua rakyat Indonesia bertanggung jawab, memenuhi kewajibannya, insya Allah negara kita akan kuat sesuai dengan Pancasila, dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Kalau semua orang dapat melaksanakan pengamalan Pancasila yang pertama, yakin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu insya Allah akan berjalan secara lancar juga. Ya, oke anak-anak, dari teks ini nanti kita akan bahas apa saja sih informasi penting dan kalimat pokoknya apa saja dari tiap paragraf. Dari 6 paragraf ini coba kita perhatikan informasi dalam tiap paragraf. Kalian nanti bisa ditulis dalam buku tulis ini informasi dalam tiap paragraf yang penting ya. Ini untuk tabel, kalian buat tabelnya. Nah, paragraf pertama ini gagasan utamanya, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Yang paragraf kedua, gagasan utamanya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dari paragraf ketiga, gagasan utamanya, bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Paragraf keempat, gagasan utamanya, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga, melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi penting dalam paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Nah, sedangkan di paragraf kelima, gagasan utamanya adalah
pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir di paragraf ke-6, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab bagi negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Nah, itu adalah informasi-informasi penting dalam setiap paragraf. Boleh kalian tulis. Kalau sudah ditulis, silahkan baca kembali paragrafnya agar lebih memahami kalian dalam membedah satu paragraf yang lain, sehingga bisa ditemukan gagasan utamanya dan informasi penting. Nah, selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini juga kalian tulis, bisa ya tulis. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Coba apa saja? Nah, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampaknya, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Dan pelaksanaan yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampaknya, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampaknya, sumber daya alam menjadi terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat menjaga kelestariannya. Sama dampaknya sumber daya alam menjadi terjaga. Oke. Nanti kalian tulis juga pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negaranya dan dampak yang ditimbulkannya. Nah, kita masuk di pembelajaran keempat. Di tema 6, subtema 3 pembelajaran keempat. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Masyarakat sudah sehat, berarti suatu negara bisa dikatakan sejahtera ya. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apa kamu pernah melihatnya? Coba kita perhatikan ya. Reklame yang pertama, selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari narkoba ini ya. Amit-amit ya, semua nudzubillah. Whisky, brandy itu adalah narkoba ya. Ganja, terus ada lagi apa itu namanya? Sabu-sabu, morfin. Nah, itu adalah hal yang dilarang oleh pemerintah, baik oleh pemerintah dan oleh agama. Jangan sekali-kali kalian pernah atau jangan sekali-kali mendekatinya. Atau ngelem, tidak boleh ya ngelem. Ngelem sepatu, jangan sepatu disesep, diisep. Itu juga termasuk ke dalam jaringan narkoba. Kalau tertangkap oleh polisi, maka hukumannya adalah dipenjara. Makanya hindarinya penyalahkan narkoba, karena itu akan merusak tubuh kita, merusak jaringan tubuh kita. Kalau sudah rusak berarti sudah tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat berarti tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak enak, bermain tidak bisa karena sakit, belajar pun tidak bisa, bahkan sembahyang pun juga tidak bisa. Itu akibat dari narkoba ya. Narkoba ini efeknya sangat besar. Maka dari sekarang kita jangan sekali-kali mendekatinya, kata Bung Haji. Minuman keras apapun namanya
Ya, janganlah sekali mendekatinya, karena itu akan merusak kalian dan masa depan kalian, termasuk masa depan bangsa negara ini. Kalau anak-anak sudah dirusak oleh narkoba, maka generasi bangsa yang akan datang akan menjadi seperti apa? Karena hancur negara ini ya oleh narkoba. Hindari narkoba. Bapak tidak ridho apabila ada anak atau siswa bapak yang anslup ke narkoba. Nggak boleh ya. Amit-amit haram hukumnya bagi umat Islam. Yang ketiga, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Ini di rokok banyak ya peringatan-peringatan untuk tidak merokok. Kalian juga jangan merokok ya. Selanjutnya, cegah dengan 3M plus. Ada gambar nyamuk ini. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Hari Demam Berdarah Nasional, perangi nyamuk dengan tepat. Itu iklannya. Ya. Selanjutnya ada juga reklame seperti ini ya. Nah, ada reklame seperti ini. Bijak memilih makanan. Ya, jangan sembarang makan, jangan sembarang jajan. 4 sendok gula, terlalu banyak gula berakibat kegemukan dan diabetes. Diabetes mengganggu jantung dan ginjal. GGL, gula, garam, lemak 415. 1 sendok teh garam, lebih dari 1 sendok teh garam per hari, maka resiko stroke naik 23% dan resiko penyakit jantung naik 17%. 5 sendok makan lemak, banyak lemak membuat berat badan berlebih sebelum meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Nah, ini. Nah, makan juga kalian perlu diperhatikan. Setiap makan dimulakan dengan baca bismillah, baca doa mau makannya, supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Jangan berlebihan makan sampai banyak makan kebakaran ya, kesakitan perutnya. Jangan sampai demikian ya, kalau berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Baik, lanjutkan. Nah, berarti selesai, ada tugas. Silahkan tugasnya kalian buat. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Nah, apa isi setiap reklame pada gambar di atas? Yang kedua, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Kalian tulis isi dari setiap reklame pada gambar di atas. Kalian buat dari minimal 2 paragraf saja ya. Nomor 1 2 paragraf, paling sedikit Pak saya mau 4-5 paragraf boleh ya. Atau setiap gambar misalkan setiap gambar 1 paragraf boleh, 1 paragraf artinya setiap gambar 1 paragraf, yang sedikit ya. Setiap reklame 1 paragraf. Tadi ada berapa gambar? Ada 4 ya, berarti ada 4 paragraf. Yang kedua, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Kalau kalian bilang menarik, silakan tulis menarik dan tulis alasannya. Kalau tidak menarik, nah, tulis juga alasannya. Apa yang tidak menariknya? Oke? Tugasnya 2 saja. Semoga kalian bisa mengerjakan. Sukses selalu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama bersama saya, guru kelas 6B, Ruswandi SPD. Selamat berjumpa kembali dalam acara berikutnya, dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.